Halo, kita bahas yuk tentang menyusui dan ASI. Kenapa kok kita harus memberi anak kita makanan pertamanya ASI? Ya, pertama-tama saya ajak untuk berpikir ya. Karena di dalam dunia fauna kita adalah termasuk mamalia. Artinya fauna yang disediakan oleh alam mempunyai makanan pertamanya. Di antara para mamalia ini ada beberapa macam, tapi kita termasuk Eutheria. Eutheria yaitu yang melahirkannya atau mengasuh bayinya pakai rahim dan plasenta. Di antara Eutheria itu banyak, ada yang kaki 4, ada yang kaki 2, tetapi manusia adalah yang paling rumit sebetulnya. Langsung sudah bisa jalan. Tetapi kalau bayi kita nunggu 1 tahun, itu paling cepat baru bisa jalan. Jadi sangat-sangat kurang sempurna alat gerak maupun segala organnya. Oleh karena itu memang kita harus pelajari ya tentang itu. Nah, jadi karena spesies lain-lain, jadi ASI setiap fauna dan setiap mamalia itu beda-beda, baik komposisinya, sifat proteinnya, jumlah proteinnya, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Yang jelas kalau untuk ASI manusia, ASI itu spesifik begini. 1, spesifik spesies manusia. 2, spesifik untuk umur kehamilan. Kalau ibu melahirkan prematur, ASI yang keluar lain dengan ibu yang punya bayi yang sudah matur. Isi kandungannya ASI-nya beda. Yang kedua, sesuai umur bayi. Jadi pada minggu pertama kita mengenal ASI yang sangat berbeda karena situ penuh dengan antibodi, kita sebut monostrum. Sedangkan ASI yang kemudian kita sebut ASI belakangan atau ASI matur, itu sesudah seminggu kemudian dan seterusnya. Yang ketiga ada lagi spesifik sesuai penyusuan. Jadi setiap kali ibu menyusukan itu ASI yang keluar pada jam-jam pertama atau menit-menit pertama beda dengan komposisi ASI akhirnya. Hebat kan ASI itu? Makanya kita harus memberikan. Baik, kembali ke soal mamalia. Sedangkan kenapa kita ngomongin ini? Karena supaya kita jangan cepat terjebak dengan adanya makanan buatan. Makanan buatan itu begini, karena selalu diambil bahannya dari susu dari mamalia lain, itu masalahnya. Jadi mari kita bandingkan. Kalau kita paling sering dengan susu sapi ya, kalau manusia ingin mendua kalikan berat badannya, kita butuh dari lahir ya, kita butuh 6 bulan. Kalau sapi mendua kalikan berat badannya cukup bukan 6 bulan, tapi 6 minggu. Nah, lain lagi tikus. Tikus kalau untuk mendua kalikan berat badannya nggak perlu 6 bulan, nggak perlu 6 minggu, 6 hari. Nah, jadi kenapa kok komposisinya beda-beda? Dan kita nggak bisa pakai sebetulnya. Baik, itu sifatnya ASI itu ya. Mari kita lihat satu-satu ya. Misalnya proteinnya. Protein di susu sapi 40 kali lipat daripada komposisi protein yang di susu manusia, ASI kita. Karena sapi sudah lahir, sudah bisa lari, sudah bisa apa-apa, tinggal ngedein badan. Tapi kalau kita masih rumit, ya masih rumit, semua harus diteliti dengan pelan-pelan perkembangannya. Maka ASI kita 1 bagian daripada 40 bagian untuk susu sapi. Dan kalau formula rata-rata antara 1,5 mungkin lebih sedikit lah, tapi nggak sampai 2%, 2 kalinya itu di situ. Tapi dia nggak bisa menurunkan lagi formula. Karena apa? Susah, teknologinya susah sekali. Dari susu sapi yang 40 kali lipat diturunkan menjadi 1 gitu. Jadi tidak bisa.
Itu dari sisi protein. Sekarang kita ngomongin dari sisi gula. Nah, kalau sisi gula lain lagi. Bahan gula yang untuk bayi, mamalia baru lahir itu laktosa namanya. Nah, kalau mau bikin imitasinya ASI, ya harusnya kan dari laktosa kan? Tapi bagaimana mungkin kita bisa dapat laktosa dari mana? Dari susu manusia, ya kan? Karena laktosa itu nggak ada di susu formula. Jadi mereka pakainya sakarosa, yang tentu kita tahu semua ya, membuat penyakit-penyakit degeneratif. Sedangkan kalau kita kita kasih anak kita susu sapi itu laktosanya lebih sedikit daripada ASI, laktosa di ASI. Jadi ya bayi nggak dapat hal yang tepat untuk dia. Baik, itu dari sisi gula dan dari sisi protein. Kembali sisi protein. Protein itu sendiri sebetulnya setiap protein itu terdiri atas dua bagian. Satu whey yang sangat mudah dicerna oleh usus bayi. Sedangkan satu lagi adalah kasein. Kasein itu yang agak tinggi serat, jadi susah dicerna. Nah, pada susu sapi, yaitu bahan yang sering kita buat untuk jadi susu formula, itu kaseinnya 80% dibanding dengan kasein yang di bayi ASI. Di bayi ASI, kaseinnya hanya 35%. Yang lainnya 65% adalah whey, yaitu protein yang sangat mudah dicerna oleh usus bayi. Itu bedanya ya. Selanjutnya ada lagi yang berbeda, yaitu di dalam ASI kita, ASI setiap mamalia itu ada zat besi. Sebetulnya sama ya, kurang lebih zat besi yang ada di dalam ASI maupun yang di dalam susu sapi. Tetapi yang di susu ASI itu sangat bisa dicerna dan diserap bayi kita, bayi manusia ya, bukan bayi sapi. Nah, kalau zat besi yang ada di dalam susu sapi tentu saja sangat baik untuk anak sapi. Nah, itu hanya kalau masuk ke usus bayi manusia paling diserap maksimum itu 10%. Itu dari sisi penyerapan zat besi. Ada lagi tentang lemak. Lemak itu lemak yang ada di susu sapi itu tidak ada zat-zat yang penting. Lemak di ASI kita mengandung lipase, yaitu enzim untuk mencerna lemak. Ibaratnya kalau kita mau makan steak disediain pisaunya gitu loh. Di ASI kita itu ada lemak yang penting, tapi juga disediain pisaunya, lipasenya, karena usus bayi belum sempurna. Sementara di susu sapi itu ada lemak, tapi nggak perlu pisau dia, karena ususnya sudah berkembang jauh dan sudah punya pisau-pisaunya di dalam usus mereka. Itu bedanya, ya. Lalu kalau yang kedua di dalam lemak itu, manusia itu kayaknya diberi tugas sama Allah itu menjaga bumi ya. Makanya kita harus pinter, harus sekolah, harus ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang macam-macam. Tapi kalau sapi tugasnya beda. Nggak tahu saya, mungkin menarik pedati atau dia lari-lari ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi otak daripada bayi sapi beda sekali dengan otak yang harus dibangun oleh bayi manusia. Oleh karena itu di dalam susu ASI manusia itu ada mengandung asam lemak esensial yang sangat dipentingkan, sangat berguna untuk tumbuh sel-sel otak kita. Jadi oleh karena itu di susu sapi nggak ada itu. Yang ketiga, lemak ini sendiri jumlahnya juga beda. Sangat banyak jumlahnya lemak itu di
susu sapi dibanding susu kita. Nah, sementara kalau mau bikin formula dari susu sapi, kadang menurunkannya susah. Seperti protein tadi juga susah, gitu ya. Nah, yang kalau gula, karena nggak punya, susu formula dikasih sukrosa ya, itu gula proses. Jadi completely itu kita berbeda sekali. Baik, mari kita ngomongin yang lanjut lagi tentang apa ya? Oh ya, saya tadi sudah bilang bahwa ASI kita sangat spesifik. Spesifik begini, kalau bayi kita lahir, namanya kolostrum, ASINya selama sekitar seminggu itu ya. Kolostrum itu kaya akan antibodi, kaya akan warisan dari ibu, di mana proteinnya juga komposisinya sangat tinggi dibanding ASI yang nanti, yang kemudian belakangan waktu anak sudah di atas 1 minggu dan seterusnya. Jadi waktu pertama itu sangat penting karena memang bayi kita sangat ringkih ya. Jadi maka dikasih kandungan kolostrum itu ada antibodi banyak sekali dari ibunya. Antibodi banyak dari ibunya itu apa? Ya semualah. Selama ibunya hidup kan pernah sakit ya. Lalu dibentuk antibodi. Atau sakit yang sekarang, antibodinya masih fresh dan banyak. Kalau yang dulu-dulu mungkin tinggal sedikit. Tapi itu semua mau nggak mau otomatis ada di darah ibu, otomatis tentu disalurkan ke payudara, dirubah dulu ya, jadi putih, merah jadi putih. Nah, diberikan itu semua termasuk warisan-warisan tersebut. Sementara kalau kita minum susu sapi atau yang sudah jadi formula, itu karena diproses di pabrik, ya itu semua antibodi sudah nggak ada, sudah mati, sudah rusak. Begitu pula di dalam ASI untuk pertahanan tubuh juga, itu mengandung sel-sel hidup. Oleh karena itu kita sebut ASI itu air hidup. Karena memang ada sel darah putih yang macam-macam itu. Ibaratnya alutista ya untuk menghadapi musuh. Tetapi di susu sapi maupun susu formula itu kurang. Di susu sapi ada dong antibodi, tapi antibodi penyakit sapi kan lain. Yang formula nggak ada, karena susu aslinya kan sudah dipanaskan di pabrik dan sebagainya, sudah mati semua. Jadi itu bedanya ya tentang proteksi terhadap infeksi atau penyakit. Itu tadi tentang kolostrum. Jadi bayi itu, ASI kita itu berubah-ubah komposisinya. Waktu minggu pertama lain dengan minggu kedua. Itu yang sangat menentukan. Nah, mengenai jumlah leukositnya, jumlah sel hidupnya, itu waktu di jam-jam pertama kita melahirkan, bayi masih berusia berapa jam-jaman itu jutaan jumlahnya. Makin sedikit, nanti kalau sudah 1 bulan, sudah biasa. Paling hanya ratusan, kadang-kadang nanti menurun lagi menjadi puluhan. Jadi sangat sayang kalau kita dari bayi lahir tidak memberikan ASI itu. Yang kedua, ASI komposisinya juga mengikuti usia kehamilan. Kalau ibunya melahirkan prematur, ASI-nya itu isinya ya ASI yang untuk kebutuhan janin umur itu. Misalnya prematur 7 bulan. Ya ASI-nya dibuat oleh tubuh ibu untuk memenuhi kebutuhan janin 7 bulan. Kalau lahirnya 8 bulan, iya, ya ASI-nya sesuai kebutuhan dari bayi atau janin yang masih 7 bulan. Nanti mengejar. Jadi bisa mengejar dengan ASI yang sudah matang, itu yang sudah sambil sudah di luar tubuh, itu bisa kita kejar. Nah, yang menarik adalah spesifitas ketiga. Tadi kan sesuai umur, kedua sesuai umur kehamilan, yang ketiga sesuai setiap kali penyusuan. Jadi setiap kali ibu menyusukan bayinya, terutama bayi baru lahir ya, itu ASI menit-menit pertama lain dengan ASI menit-menit akhir kalau sudah mau habis.
Karena di menit-menit pertama itu kandungan lemaknya itu sedikit. Kenapa? Kan dia ini untuk memenuhi haus, ya, memenuhi hausnya gitu. Lalu pada menit-menit akhir lemaknya itu bisa 3 sampai 4 kali lipat. Sesuai selera ibu ya. Ada ibu punya sifat-sifat senang lemak, ada yang enggak gitu ya. Nah, si ibu ini mengapa kok tubuhnya bisa membuat lemak bersekian banyak? Karena memang secara alamiah dibuat begitu sehingga bayi itu akan memberhentikan penyusuannya pas pada saat kebutuhannya sudah cukup kalorinya. Kenapa kok gitu? Iya, biasanya kita kalau makan yang lemaknya makin banyak kan enak ya, maka di situ bayinya akan berhenti mengisap. Pas berhenti, pas kebutuhannya itu yang ada. Nah, kalau pakai susu dari luar tubuh emang bisa. Nggak ada dong formula yang bisa berubah sepanjang waktu ya. Nah, itu yang membuat mengapa kita harus memberikan ASI. Nah, oleh karena itu dan juga termasuk kaya akan antibodi dari ibunya pada awal, kaya akan sel-sel hidup alutista kita. Nah, maka manfaat ASI itu bisa kita kumpulkan ya. Satu, secara gizi dia bagus, cukup sesuai keadaan metabolisme bayi. Ya, itu satu. Kedua, mudah diserap, mudah dicerna. Bahkan ada yang belum bisa dicerna tapi pisaunya disediakan. Jadi sisi gizi itu satu. Kemudian yang kedua juga hidupnya itu loh. Di dalam ASI ada sel-sel, sel leukosit. Bahkan diperkirakan ada juga stem cell. Kalau di susu lain mana ada barang hidup? Nggak ada lah dari pabrik gitu. Kalau dari susu sapi sendiri sudah sangat kecil adanya sel-sel itu, ada tapi nggak banyak karena memang sapi sudah tumbuh agak sempurna waktu lahir ya. Yang ketiga sekarang kita ngomongin tentang untuk kecerdasan bayi ya. Karena ada asam lemak esensial yang sangat penting untuk pertumbuhan sel tubuh. Dan jangan lupa kita kalau untuk kita 1 menit itu sebentar, tapi kalau di bayi itu walaupun hanya 1 menit, jutaan, ribuan sel itu terbentuk terus. Nah, di situ yang sangat diperlukan ini, karena untuk memenuhi ini sel otak ya. Nah, kok di sapi nggak perlu. Lagi pula sapi juga tugasnya kan cuma lari-lari ya. Kalau kita kan harus jaga bumi. Nah, kemudian yang karena manusia itu masih harus tumbuh banyak di luar tubuh ya, maka ibaratnya begini, waktu yang kita perlu mengasuh anak di luar tubuh ibu itu jauh lebih panjang daripada mamalia lain. Anak kita sampai bisa nyari duit sendiri itu mungkin, nyari makan sendiri mungkin perlu sekolah sampai lulus SMA lama ya, dan harus bisa sudah lari. Nah, larinya kapan? Pasti di atas 2 tahun ya. Nah, kalau sapi begitu lahir, untuk nyari makanannya gampang, dia sudah bisa lari, sudah bisa nyari puting ya. Sedangkan bayi manusia tidak ya, harus digendong ibunya ya. Gitu. Dengan demikian maka kecerdasannya juga beda. Jadi sel-sel otaknya jumlahnya lebih proporsional, lebih banyak kita, tetapi kualitasnya juga lebih banyak kita, sehingga kenapa manusia bisa berpikiran, berbicara, bisa matematika, bisa dan sebagainya ya. Selanjutnya satu lagi adalah itu kecerdasan dan pertumbuhan. Satu lagi adalah begini, di dalam ASI itu sudah ada bahan-bahan atau ibaratnya kayak untuk dicoba. Kita kalau mau beli apa kan, parfum boleh dicoba gitu ya. Nah, itu seolah-olah seperti dicoba. Karena di dalam ASI itu ada hormon-hormon, bukan hormon sebetulnya,
Tetapi ada senyawa-senyawa yang mirip hormon kita nanti kalau kita hidup. Jadi makin besar itu ada hormon insulinnya. Di ASI juga ada senyawa yang mirip insulin like, itu ada. Hormon yang seperti untuk ada hormon growth hormone. Jadi faktor pertumbuhan ada. Jadi contoh-contoh daripada icip-icip daripada hormon itu ada di ASI. Kalau kita pakai susu buatan, bagaimana kita bisa dapat itu semua? Kan tidak mungkin ya. Oke. Jadi bahayanya kalau rugi, bukan bahaya, ruginya kalau bayi kita kasih formula. Satu, gizinya tidak tepat, memberatkan pencernaan kita. Bahkan susu sapi itu mempunyai komposisi garam-garamnya sangat tinggi. Bisa 14 kali dari jumlah garam-garam di susu ASI. Dengan demikian maka susu ASI itu sangat mudah dicerna dan kalau ada garam-garam yang harus dibuang gampang dibuang. Tetapi kalau dia minum susu sapi atau susu formula yang juga dari susu sapi, itu yang namanya mineralnya, buahnya, dan jumlahnya, jenisnya banyak dan jumlahnya banyak. Itu tentu memberatkan ginjal bayi manusia. Jadi kita yang rugi apa? Alat cerna dan organ ginjal. Kemudian tentu saja tidak praktis ya kalau kita, karena kalau bayi kita kan tinggal ditempelin aja ke puting selesai, nggak perlu bikin susu, bikin apa gitu ya, nggak taruh di gelas dan sebagainya. Dan selain itu juga ekonomis ya, karena kita kan pabrik susunya ada di tubuh kita ya, jadi kan nggak usah beli gitu. Yang ketiga adalah susu sapi itu sendiri adalah tidak ramah lingkungan sebetulnya. Bukan susu sapinya, artinya kemasannya, cara membuatnya, karena proses pembuatannya semuanya itu membuat polusi. Kemasannya, botolnya, dotnya itu semua juga menimbulkan polusi. Tetapi pembesaran atau perusahaan ternak sapi itu sendiri juga membuat panas global. Kadang-kadang para ahli bilang panas dari kotoran sapi itu jauh lebih tinggi daripada panas dari kaca-kaca yang ada di dunia ini ya. Yang rugi lagi adalah bonding ya. Ibu kalau akan memberikan ASI-nya tentu harus mendekap. Ini bedanya dengan mamalia lain. Mamalia lain anak kucing bisa nyari sendiri, nggak usah ibunya harus mendekap-mendekap. Tapi kalau bayi kita nggak bisa, harus dibantu dan didekap. Dengan pendekatan itu, dengan dekapan itu ya, terjadilah hubungan dari kulit ke kulit dan rasa cinta kasih itu ada. Jadi pada bayi yang menetek beda dengan bayi yang pompa misalnya ya. Jadi ASI-nya dipompa tapi diberikannya tidak netek. Yang apalagi berbeda lagi dengan yang memang tidak dapat ASI, itu lebih beda lagi. Jadi rasa kecintaan itu beda ya. Selanjutnya mengenai proteksi infeksi ya, sudah banyak penelitian menunjukkan, kita tahu bahwa kematian bayi selain memang kelainan dari lahir, banyak juga karena infeksi. Dan kematian tertinggi sampai sekarang adalah karena diare dan pneumonia, penyakit saluran pernapasan. Dua-duanya ini kalau dibandingkan antara bayi yang minum ASI dan bayi yang tidak minum ASI ya, atau jelasnya formula, itu beda sekali. Jadi risiko terkena penyakit diare itu kalau bayi formula itu 17 kali lipat. Dan sedangkan risiko kematian karena pneumonia itu
bayi formula 4 kali lipat daripada bayi ASI. Nah, itulah semua manfaat ASI dan kerugiannya susu formula, ya. Belum lagi yang lain. Karena susu buatan itu tidak pernah steril. Mana mungkin steril? Wong kita mesti ngaduk, mesti kasih air, masaknya air bagus apa enggak dan sebagainya. Wadahnya steril apa enggak. Jadi seumur-umur yang namanya susu formula itu tidak pernah akan steril. Udah jelas gitu ya. Oleh karena itu maka proteksi untuk sakitnya seorang bayi yang formula jauh lebih tinggi. Baik karena tadi diare ataupun pneumonia, tapi penyakit-penyakit lain. Karena di dalam kemasannya formula itu pernah zaman dulu ada kuman salmonella. Waktu tahun 2000, mari sama-sama kita memberikan ASI bayi kita sejak lahir, ya. Mengapa harus ASI? Ya itu semua yang saya ceritakan. Oleh karena itu WHO memberikan guidance pedoman ya, bagaimana memberikan makan anak manusia. Oleh karena itu di situ disebutkan yang pertama IMD, inisiasi menyusui dini. Artinya begitu lahir tempelkan bayi itu ke dada ibu atau ke perut ibu, karena yang dibutuhkan tadi bonding skin to skin. Letak kulit yang berdekatan itu makin luas, kulit yang bertempelan berdua makin luas rangsangannya, karena itu merangsang semua reaksi metabolisme, semua reaksi hormonal, semua reaksi saraf. Dan biasanya si bayi akan bergerak dengan sendirinya karena mendapat energi itu. Kemudian dia akan mendekati puting susu ibu. Nah, itulah yang namanya bayi manusia, beda dengan mamalia lainnya. Saya kira itu cukup yang ingin kita sampaikan. Jadi yang pertama WHO bilang inisiasi menyusui dini itu harus. Tapi kapan? Kadang dilaksanakannya adalah antara setengah sampai 1 jam sesudah bayi lahir. Segera tempelkan, ya. Tentu kalau ibu stabil dan bayinya juga stabil kondisinya, ya. Kalau tidak, tentu ada cara lain. Yang kedua, WHO menyatakan kita harus memberi ASI sejak dia lahir, terus ASI saja. Jangan kasih makanan yang lain, apapun itu. Termasuk jangan kenalin dot, jangan kenalin kempeng, ya. Itu sampai usia 6 bulan. Sampai 6 bulan itu ASI saja sudah cukup untuk pertumbuhan manusia yang normal. Karena memang makanannya disediakan seperti itu. Kemudian nanti sesudah 6 bulan ASI tetap terus, tapi kita mulai memperkenalkan makanan bayi dari yang lumat, lalu agak kental sedikit sampai menjadi makanan seperti makanan dewasa. Karena pada saat setengah tahun pertama itu 6 bulan sampai 1 tahun itu ASI kita masih mencukupi antara 30% sampai 40%. Nanti kalau udah di atas 1 tahun, makanan padatnya harus lebih diperkuat karena ASI masih bisa memberikan 30%. Saya kira itu, dan sebelum usia